Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sebanyak 1.393.439 pemilih sekepri akan dicoklit. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga mempercepat proses perekaman KTP menjelang pilkada serentak. Inilah warta berita daerah selengkapnya hari ini Kamis 16 Juli 2020 bersama saya Ardian Huta Barat. Sebanyak 1.393.439 pemilih sekepri akan dilakukan pencocokan data untuk pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilakukan 9 Desember mendatang. Tahapan pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilakukan pada 9 Desember mendatang terus berjalan setelah sejak 15 Juli kemarin mulai dilakukan pendataan pencocokan dan penelitian atau terhadap 1.393.439 orang yang masuk dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilihan Provinsi Kepulauan Riau. Kepada RRI, Komisioner KPU Kepri Priyo Handoko mengatakan bahwa proses pemutahiran data ini ditargetkan selesai dilakukan pada Agustus mendatang. Para petugas yang sudah direkrut untuk melakukan pendataan juga sudah dilatih atau dipersiapkan. Untuk itu dirinya berharap masyarakat dapat bekerjasama dengan petugas dalam mencocokkan data kependudukan sesuai dengan KTP dan KK. Data inilah yang nanti akan kami cocokkan kembali dengan mendatangi satu persatu rumah warga. Nah, jadi nanti PPDP ini mudah dikenali. Jadi mereka nanti pakai atribut, ada topi, ada bandengan berwarna oranye, bawa kartu identitas. Nah, PPDP ini bisa disambut, warga tidak usah khawatir. Bahkan kalau diperbolehkan, mereka bisa masuk dalam grup WA RT. Misalnya di RT itu ada grup WA, semata-mata untuk memudahkan komunikasi dengan warga RT. Lebih lanjut dikatakannya bahwa selama menjalankan tugas, para petugas pemutakhiran data pemilih ini telah diingatkan untuk tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan para petugas sudah melakukan rapid test untuk menjaga segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sebelum menjalankan tugas. Selama menjalankan tugas, mereka juga akan menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19, masker, kemudian pakai sarung tangan, pakai pelindung wajah, terus juga akan sering-sering lah secara rutin membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Terus juga mereka sudah kami ingatkan untuk jaga fisik, hindari kontak fisik dengan warga. Bukan karena kita tidak sopan, tapi inilah model tatanan baru yang sekarang sedang kita jalankan. Mantan wartawan di salah satu media di Pulau Jawa ini menambahkan bahwa pendataan dilakukan untuk memastikan apakah masih di alamat yang sama, meninggal, atau menjadi anggota TNI Polri, sehingga nantinya bisa dipetakan mana yang pindah memilih, masuk dalam daftar pemilih, atau keluar dari daftar pemilih. Reporter RRI, Erita Vitalinsani melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan terus memberikan dukungan terhadap 4 orang petugas pemuktahiran data pemilih yang hasil rapid testnya reaktif. Sebanyak 4 orang petugas pemutakhiran data pemilih PPDP yang menjalani rapid test diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum KPU Bintan dan hasilnya reaktif akan dilakukan proses pergantian. Rapid test ini dilakukan sebelum PPDP bertugas melakukan proses pencocokan dan penelitian coklit data pemilih untuk Pilkada Serentak 2020 di Bintan. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Bintan Haris Daulay Rabu siang mengatakan, KPU Bintan masih tetap melakukan dukungan moral kepada petugas PPDP tersebut, yakni mengimbau untuk istirahat yang cukup dan mengkonsumsi vitamin agar imun tubuhnya tetap terjaga dengan baik. Ada informasi 4 reaktif ya, kita juga sudah mengkonfirmasi ke Dinkes. Nah, karena kita baca ini kan informasi dari media itu pernyataan dari Dinkes. Yang kita lakukan pertama adalah menyemangati teman-teman PPDP yang kemudian reaktif, memberikan semangat dukungan moral supaya mereka istirahat yang cukup. Sebisa mungkin meminum vitamin C. Memang berkenaan dengan aturan akan dilakukan proses penggantian. Nah, tapi penggantian ini kan kita lakukan pendekatan lah. Yang paling utama menurut kita itu adalah moral mereka supaya tidak down. Bagaimana menyemangati mereka supaya mereka tidak down dan imunnya kembali kuat gitu.
Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Bintan Haris Daulay membenarkan jika 3 orang anggota PPDP di Kecamatan Bintan Utara mengundurkan diri karena enggan mengikuti rapid test pada hari Selasa kemarin dan telah dilakukan pergantian. Di antaranya PPDP di Kelurahan Tanjung Uban Kota 2 orang dan 1 orang di Kelurahan Tanjung Uban Selatan. Proses pergantian mereka tersebut diusulkan langsung PPS untuk di-SK-kan oleh KPU Bintan. Ya, ada memang laporan awalnya 5, tapi pagi menjelang siang laporan itu kemudian dikoreksi berubah jadi 4. Ada yang alasan karena bekerja, kemudian ada juga itu tadi tidak bersedia di rapid. Nah, kita sudah lakukan. Nah, itu yang kemudian belum kita telusuri sejauh ini. Tapi tidak bersedia ini kan beda-beda nih masing-masing individu. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Yang kita lakukan adalah bagaimana meyakinkan atau mensosialisasikan bahwa rapid test itu juga baik untuk mengecek imun tubuh kita. Itu yang bisa kita lakukan kepada teman-teman berjenjang PPK, PPS, dan PPDP itu. Sebelumnya sebanyak 348 orang PPDP menjalani rapid test yang dilaksanakan KPU Bintan secara serentak pada hari Selasa kemarin. Namun hasil rapid testnya 4 orang PPDP reaktif. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Gama F. Isnaini mengakui ada petugas PPDP yang hasilnya reaktif di Kecamatan Teluk Sobong. Saat ini tim COVID-19 Bintan terus berupaya melakukan langkah untuk penanganan mereka. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Lingga Muhammad mengatakan, guna mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lingga yang ditetapkan tanggal 9 Desember mendatang. Disdukcapil Lingga mempercepat perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Kemarin ada 18 belum merekam, Mbak. Ada 18 yang pas sampai dengan Desember 2020 ini dengan pilkada itu. Ada 18, tapi alhamdulillah dalam perjalanan waktu kita sudah hubungi paling-paling tinggal 3 atau 4 orang yang diproses, Pak. Jelang pemilihan Kepala Daerah Pilkada Lingga pada bulan Desember 2020 mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Lingga mempercepat perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP, terutama kepada anak-anak muda pemula usia 17 tahun yang belum pernah melakukan perekaman sebelumnya. Disdukcapil akan mengupayakan percepatan rekam data bahkan dengan cara jemput bola. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Lingga, Muhammad mengatakan upaya menuntaskan perekaman EKTP masyarakat Lingga terus dilakukan guna mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lingga yang ditetapkan tanggal 9 Desember mendatang. Sudah, Pak. Itu sudah, Pak. Kita sudah turun rekam di bawah usia pemegang KTP kemarin. Sudah kita keliling ke sekolah-sekolah di usia 16 tahun, 15 tahun lebih sampai 16 tahun, sampai ke 17 kita rekam. Begitu hari H dia ulang tahun, 17 kita cetak, Pak, KTP-nya. Dalam menjelang pilkada ini, alhamdulillah, wilayah yang terjangkau di Dabo kita turun, kita data yang belum ada KTP, kita rekam langsung, yang nggak bisa ke kantor, ke rumah dia. Kita terus tingkatkan itu. Yang berada di pulau di luar Dabo, kita aktifkan perekaman di kantor camat, kita himbau kepada yang bersangkutan, kita telepon sampai kita telepon yang bersangkutan untuk merekam. Insya Allah dari data yang ada, Pak, kita di atas 90% sudah selesai, Pak. Pada masa tatanan kehidupan baru ini, Disdukcapil Lingga terus memberikan pelayanan data kependudukan kepada masyarakat dengan syarat tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona. Kita terus berupaya mendorong masyarakat lewat media sosial untuk lewat kepala desa, lewat grup KDS, supaya merekam, Pak. Kalau ada yang tertinggal belum merekam. Dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan, Pak. Di sini, di tempat, di unit-unit pelayanan kita perekaman di kecamatan, itu tetap dengan menggunakan protokol kesehatan, Pak. Untuk ketersediaan belangko EKTP, Disdukcapil Lingga saat ini berjumlah 1.000 buah belangko. Pihaknya juga sudah mengajukan penambahan belangko EKTP sebanyak 4.000. Namun dikarenakan situasi masih pandemi COVID-19, pihaknya belum dapat menjemput belangko tersebut dan mencoba melakukan koordinasi apakah bisa dilakukan pengiriman dari kantor pusat ke Kabupaten Lingga. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan melaksanakan rapid test. Sebanyak 96 orang petugas pengawas pemilu di Kabupaten Bintan menjalani pemeriksaan rapid test yang berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah Bintan di Kijang, Bintan Timur, Rabu siang. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bintan, Febri Adinata menjelaskan 96 orang petugas itu terdiri dari Komisioner Bawaslu Bintan 3 orang ditambah 12 orang staf, 30 orang panwascam, dan 51 orang petugas PKD.
Dari jumlah total anggota Bawaslu dan jajarannya yang di rapid test, hasilnya 1 orang reaktif dari Kecamatan Teluk Sebong. Sebelumnya Bawaslu Bintan juga sudah menyerahkan alat pelindung diri APD bagi petugas Panwascam guna mengantisipasi penyebaran wabah virus corona disease atau COVID-19. Baik, kalau untuk APD, karena tahapan untuk coklit itu kan sudah dilakukan nanti pada tanggal 5, sehingga APD harus sudah ada sebelum pelaksanaan dan saat ini juga dalam penyusunan dekati sebelum pelaksanaan coklit itu sudah ada, alat pelindung diri sudah ada. Jadi yang kita persiapkan memang ada masker, ada face shield, ada hand glove karet, ada hand sanitizer, ada vitamin juga yang harus kita bekali kepada penyelenggara kita, pengawas khususnya. Sementara untuk pelaksanaan rapid test yang dilakukan Bawaslu Bintan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk 4 kecamatan, yakni Gunung Kijang, Bintan Timur, Bintan Pesisir, Mantang, dan komisioner beserta staf Bawaslu pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan tahap kedua pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dari Kecamatan Topaya, Teluk Sebong, Teluk Bintan, Bintan Utara, Sri Kulolobam, sedangkan untuk Kecamatan Tambelan di Puskesmas Tambelan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang. Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang M. Zaini mengatakan pilkada di era pandemi memiliki berbagai tantangan. Sebab pilkada digelar di tengah situasi pencegahan dan penanganan penyebaran virus corona COVID-19. Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang Muhammad Zaini menyampaikan ada beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam pengawasan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Di antaranya potensi ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat, peserta dan penyelenggara pemilu. Sebab Pilkada di masa pandemi, Bawaslu tak hanya mengawasi penyelenggaraan Pilkada, namun para pengawas juga harus memastikan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam Pilkada. Selain potensi ancaman terhadap kesehatan, partisipasi publik juga dikhawatirkan akan menurun, karena pilkada di masa pandemi bisa mempengaruhi situasi batin masyarakat. Ini bisa berdampak erat dengan peran serta masyarakat mengawal berbagai tahapan pilkada. Ya, memang yang menjadi kerawanannya adalah rendahnya partisipasi pemilih. Oleh karenanya, ini tidak bisa kerja dari KPU, tidak cukup pengawasan dari Bawaslu, maka seluruh stakeholder, seluruh pemangku kebijakan, seluruh masyarakat harus saling memberikan edukasi, tetap kita menggunakan hak pilih kita pada tanggal 9 Desember. Muhammad Zaini menambahkan di tengah situasi pandemi yang mengakibatkan perekonomian sedang melambat, pemilih bisa saja menjadi target dari pihak-pihak tertentu yang melakukan politik uang, termasuk politisasi program anggaran dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Menurut Muhammad Zaini, program bantuan dari pemerintah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, tapi ada yang digunakan untuk kepentingan politik. Bansos ini bisa saja digunakan untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Jika memang ada indikasi ke sana, ini akan menjadi salah satu fokus pengawasan Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Ada potensi ke sana. Dan potensi juga yang cukup tinggi bahwa dampak pandemi COVID-19 ini kan dalam segala hal, termasuk dalam aspek ekonomi. Ketika ada yang menawarkan berbagai macam iming-iming politik uang, potensi itu besar akan terjadi. Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang Muhammad Zaini juga mengatakan maraknya penyalahgunaan media sosial menjadi hal yang penting untuk diawasi. Karena pilkada di masa COVID-19 banyak kegiatan yang dilakukan dengan cara penggunaan teknologi, termasuk dalam tahapan kampanye. Jika tidak digunakan secara bertanggung jawab, maka akan ada penyalahgunaan media sosial. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga, Haji Muhammad Nasir, meminta warga di Kabupaten Lingga untuk tidak melakukan pernikahan siri karena dilarang dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019. Nah, kita tadi berharap bahwa kepada seluruh tokoh-tokoh agama, seluruh organisasi dan lembaga agama, termasuk lembaga adat Melayu, kita akan coba memadukan kerjasama yang baik untuk memperkuat peran agama di kecamatan. Pernikahan siri atau pernikahan tanpa melibatkan pencatatan hukum dinyatakan sebagai pelanggaran hukum oleh Kementerian Agama. Alasannya, pernikahan siri melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga, Haji Muhammad Nasir mengingatkan
agar tidak ada lagi pernikahan siri, baik itu rahasia atau diam-diam di Kabupaten Lingga. Menurutnya, pernikahan yang sah akan menguatkan rumah tangga. Muhammad Nasir juga mengatakan, melalui rumah tangga yang sah dan harmonis, tentu akan terbentuk keluarga bahagia. Dan dari bahagianya keluarga tersebut akan melahirkan generasi yang hebat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 2019 yang disahkan pada tanggal 16 September 2019 sebagai penyempurnaan ya Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, maka di sana sudah ada ketentuan yang mengatur bahwa harus kita dalam rangka nikah siri ini mempertegas kembali bahwa nikah siri itu dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, kita sampaikan kepada masyarakat supaya dalam rangka penegakan aturan ini, kita harus mewaspadai mana-mana ada di tengah masyarakat munculnya pelaksanaan nikah siri ini. Kemenak juga bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk menyosialisasikan larangan pernikahan siri. Muhammad Nasir mengatakan hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat di Kabupaten Lingga memahami amanah dari undang-undang pernikahan dan tidak melakukan pernikahan siri. Nasir menyebutkan setiap orang yang melakukan perkawinan mutah sebagaimana dimaksud pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinan tersebut batal karena hukum. Untuk pencegahan nikah siri ini ya dari setiap kecamatan. Nah, dengan melibatkan lurah atau kepala desa. Ini nanti kita bentuk kesepakatan dengan camat. Jadi setiap kecamatan itu akan kita rencanakan nanti untuk membentuk tim pencegahan nikah siri. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memang mengharuskan setiap perkawinan harus dicatat di institusi pemerintah. Dalam undang-undang tentang perkawinan tersebut menyebutkan bahwa untuk perkawinan bagi beragama Islam dicatat kantor urusan agama atau KUA, sedangkan yang beragama di luar Islam dicatat di kantor catatan sipil. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Olahraga bela diri taekwondo sudah mulai melakukan latihan bagi para anak didiknya sejak 2 minggu lalu. Namun para pelatih diingatkan untuk menerapkan standar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Meskipun aktivitas belajar mengajar di sekolah belum dapat diterapkan di Kota Tanjung Pinang, namun sejumlah kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan sebelum wabah virus corona mulai dilakukan saat ini. Seperti kegiatan mengaji di Taman Pendidikan Al-Quran di sejumlah tempat, kegiatan olahraga fisik seperti futsal dan juga seni bela diri juga sudah mulai aktif kembali dilakukan. Mulai berjalannya kegiatan ini tetap dituntut untuk menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepada RRI, Sekretaris Pencap Taekwondo Kota Tanjung Pinang, Niko Panama mengatakan bahwa kegiatan latihan dojang-dojang atau lokasi-lokasi yang sudah ditentukan sudah mulai dilaksanakan sejak awal bulan ini. Bahkan pihaknya juga meminta kesediaan orang tua untuk tetap mendampingi anak-anaknya agar protokol kesehatan tetap terjaga. Taekwondo itu tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Pertama, pembatasan jumlah orang. Kemudian jika anak SD anak SD latihan itu harus didampingi oleh orang tuanya. Karena nggak mungkin sabam atau gurunya itu bisa memantau seluruhnya kan, anak-anak di bawah umur, kecuali SMP, SMA dan kuliah itu masih bisa diatur gitu. Tetap jaga jarak, kemudian menggunakan pelindung wajah, tidak masker, pelindung wajah ya. Yang digunakan karena kalau masker sesak napasnya kan pas latihan. Jadi pelindung wajah itu digunakan pada saat latihan dengan menggunakan jarak minimal 2 meter. Lebih lanjut dikatakannya bahwa pihaknya juga sudah mengeluarkan surat edaran untuk masing-masing dojang agar mengikuti surat edaran tersebut. Reporter RRI Erita Fitrinsani melaporkan. Kampung Tangguh Nusantara Kabupaten Bintan tahun 2020 siap berinovasi dalam mengembangkan ketahanan pangan dan mencegah penyakit menular di masyarakat. Bupati Bintan Apri Sujadi menyambut baik kunjungan kerja Kapolda Kepri Irjen Polisi Aris Budiman di Bintan, Kepulauan Riau. Kunjungan kerja Kapolda Kepri ini meninjau langsung Kampung Tangguh Nusantara Polres Bintan di Desa Topai Utara, Kecamatan Topaya sebagai juara utama tahun 2020. Menurut Bupati, Kampung Tangguh ini merupakan upaya yang baik untuk memantau dan keterlibatan partisipasi masyarakat guna mencegah penyakit menular khususnya virus corona, sehingga ketahanan pangan harus menjadi perhatian serius. Bahwa ini salah satu upaya yang baik karena dengan adanya Kampung Tangguh lebih terintegrasi, lebih mudah kita memantau
bagaimana partisipasi masyarakat secara aktif dan secara langsung, khususnya dalam rangka memastikan bahwa daerah yang ada di wilayahnya masing-masing itu berjalan. Tidak hanya terkait dengan COVID, tapi juga ketahanan pangannya, terkait juga dengan bagaimana sosial masyarakatnya. Jadi Kampung Tangguh ini menjadi model yang memang harus terus kita tindak lanjuti. Pada hari ini semua daerah, semua desa berlomba-lomba bagaimana untuk mempersiapkan menjadi Kampung Tangguh. Kepala Desa Topai Utara Said menyambut gembira atas kunjungan kerja Kapolda Kepri setelah desanya ditetapkan sebagai Kampung Tangguh Nusantara 2020 di Bintan. Prestasi ini tentunya menjadi motivasi untuk terus mengembangkan ketahanan pangan dan memperhatikan kesehatan serta kebersihan lingkungan. Kenapa dikatakan mandiri di situ? Kita sebagai desa harus menyiapkan, berinovasi untuk menyiapkan terutama di bidang ketahanan pangan. Contoh, kita harus bekerja sama dengan pihak lain atau pihak ketiga, donatur atau pengusaha yang ada di sekitar kita, kiranya dapat bekerja sama dengan kita untuk membantu sebagian rezekinya yang kita taruh di lumbung pangannya. Untuk inovasinya, alhamdulillah di Desa Tuapaya Utara saat ini lagi uji coba itu peternak lele, terus limbahnya itu untuk pupuk padi. Alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kepri bersama rombongan juga menyerahkan bantuan alat pelindung diri, bantuan benih lele, bibit hortikultura untuk wanita tani, sembako kepada lansia dan seperangkat alat olahraga di Desa Tuapaya Utara. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Berita Daerah pagi ini, kami sampaikan pokok-pokok berita. Di antaranya, sebanyak 1.393.439 pemilih sekepri akan dicoklit. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga mempercepat proses perekaman KTP menjelang pilkada serentak. Demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.